Hari ini kita melanjutkan perjalanan ke Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Walaupun harinya hujan, tapi semangat kita tetap luar biasa dan kita akan melanjutkan perjalanan itu. Ya, disimak terus dan jangan lupa ditonton, di like dan subscribe. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sampai di Kandui, tugu atau bundaran Kandui. Nah, dan sebentar lagi kita akan menuju ke TKP, yaitu ke tempatnya Ibu, ke rumahnya Ibu Reni. Ya, terima kasih. Sekarang kita sudah tiba di rumahnya Ibu Reni. Kebetulan ibunya sudah menunggu kita di depan pintu, karena tadi dalam perjalanan kita sudah menginfokan bahwa kita akan singgah di rumah beliau. Ya oke, kita nanti ngobrol dengan beliau tentang usaha beliau. Terima kasih. Ya, akhirnya kita sampai juga di rumahnya Ibu Reni dan langsung disuguhi beliau kopi. Ini rezeki namanya nih, langsung kopi hitam. Nah, tapi inilah apa suasana kita. Nah, dan saya terkejut. Saya dulu sering lewat, Bu, karena ya saya dulu sering ke Tumpung Laung. Tumpung Laung. Ya, saya bingung dulu kan, saya lewat di sini kosong aja tempatnya, tapi sekarang saya jadi bingung, jadi kampung walet namanya itu. Aduh, luar biasa. Artinya kemajuan luar biasa. Oke, jadi kita lanjut. Ya, jadi kedatangan saya di sini, mungkin Ibu juga sudah tahu bahwa kita di UMKM. Nah, karena kebetulan saya dapat info dari teman kita bahwa Ibu punya usaha. Nah, sehingga kami berkunjung supaya kita bisa saling sharing di sini. Permasalahan Ibu apa yang bisa kami bantu nanti ke depan, dan yang perlu Ibu ingatkan adalah ini kita membangun program jangka panjang. Jadi ini bukan pertemuan sekali ini saja, tapi kita akan berkali-kali. Bahkan nanti kalau memang produk Ibu ini layak kami angkat, maka kami siap angkat dan kami siap pasarkan ke seluruh desa. Nah, karena di UMKM Raja Borneo ini sendiri kita bergerak secara mandiri. Nah, bahkan target kita di awal ini, pergerakan kita ini, kita akan membangun perwakilan di seluruh desa. Nah, pergerakan kita di Kalimantan Tengah dulu, yaitu di Muara Tewe, di Barito Utara. Nah, dan alhamdulillah sudah ada beberapa perwakilan kita di desa-desa. Seperti di Buntok Baru sudah ada perwakilan kita, di Desa Bintang Ninggi 1. Nah, juga sudah ada perwakilan. Mungkin hari Senin nanti dari Desa Banangin ada masyarakatnya mau ketemu dari kita, dan kita ke depan juga diri perwakilan di sana. Kenapa kita harus mendirikan perwakilan di sana, Bu? Supaya kita saling berbagi info. Nah, contoh, Ibu di Kandui ini punya produk ini. Nah, nanti kita infokan ke perwakilan kita di desa-desa yang lain. Benar, kalau mereka butuhkan, berarti produk Ibu segera langsung kita kirim ke sana. Sama halnya juga, kalau mereka di perwakilan kita di desa-desa yang lain punya produk, itu juga akan kita infokan ke Ibu atau ke lain-lain. Nah, contohnya juga ini produk yang sudah kita pasarkan bahkan secara nasional dan sudah mulai ada pelanggan kita. Nah, seperti ini juga. Nah, ini contoh sabun. Ini seperti jahe merah yang sudah terkenal. Dengan ini teng-teng ini produksi dari teman kita, yang teman Ibu si Dola, seperti itu. Nah, jadi kita langsung perkenalkan juga. Nah, karena usaha Ibu di sini ada, ini apa namanya nih, Bu? Ikan samu. Oh, ikan samu. Kita buka aja ya. Nah, ini ikan samu, ikannya dari apa ini, Bu?
dari Saluang. oh ya, Saluang. dari Saluang ya. Nah, ini kalau sudah dibuatkan samu ini tahan berapa bulan, Bu? Lama Pak, kan habis dibikin gitu kan, Ini. 3 hari itu sudah mulai resap sudah samunya Oh, Pak. sudah Nah, resap. bisa disimpan di kulkas kalau mau istilahnya kan jangka panjang gitu kan, tapi biasa nggak pernah lah sampai lama-lama kan. Biasa kalau beli satu toples nih kan paling lama seminggu sudah habis gitu Oh kan. iya. Kalau yang memang suka sama ikan samu itu kan, kayak teman-teman di Benangin pernah juga ngirim ke Benangin. Luar biasa. Pokoknya kalau tanya mereka Benangin tuh pernahkah ikan samu nih masuk ke sana? Ada suaminya yang kerja di CU itu kan memasarkan ke sana gitu. Samu buatan Ulun Pak. Iya, berarti ini produk Ibu ini sebenarnya mulai dikenal beberapa desa. Jadi semoga nanti ke depan kita bisa lebih sampai ke beberapa desa atau ke kabupaten yang lain, bahkan ya target kita kayak bisa ke provinsi-provinsi yang lain. Karena ya itu tadi Bu, di UMKM Raja Borneo ini sendiri kita akan mendirikan perwakilan di seluruh Indonesia. Jadi bukan saja, tapi memang kita bertahap, Bu. Kita bertahap. Makanya sudah di awal saya sampaikan kita ini membangun usaha jangka panjang. Nah, sehingga Ibu pun jangan hanya berfokus di produk Ibu aja. Kalau ada produknya kawan-kawan yang bisa kita angkat. Karena tujuan utama dari rumah UMKM Raja Borneo kami dirikan itu adalah mengangkat produk-produk lokal. Karena kita mau bangun ekonomi lokal. Karena mungkin sebelumnya minta maaf, itu hanya ekonomi berpusatnya di kota. Nah, di situ. Tapi kita balik pergerakan kita bangunnya dari desa-desa. Nah, di situ sehingga kekuatan ekonomi kita itu benar-benar kuat. Nah, lalu pengalaman Ibu boleh Bu di-sharingkan ke kita suka duka menjalankan atau memproduksi ikan ini seperti apa? Istilahnya yang duka ya lah istilahnya kan yang dukanya dulu tahun gitu pala. Istilahnya tahun pertama, tahun kedua lancar-lancar lah gitu, dari yang kecil-kecil gitu kan sampai yang banyak sekilo 2 kilo sampai yang beberapa kilo lah. Terus kemarin kan ceritanya kan ada teman gitu mesan berapa stoples tuh kemarin lah, rasanya tuh 50 stoples rasanya Pak. 50 stoples tuh kan berapa ya? Kali 2 berarti 25 kilo ya Pak? Iya, 25 kilo. 25 kilo kemarin itu kan. 50 stoples. Jadi setelah kita nih kan jadi oper dulu. Jadi masalah istilahnya kan uangnya silakan nanti aja nggak apa-apa habis laku gitu kan ceritanya. Pas sebelum hari raya kemarin ceritanya kan itu yang sedihnya kan gitu Pak. Yang namanya jualan kan ada kadang menyedihkan lah, kadang ya senang alhamdulillah. Ya suka duka. Nah, jadi gitu kan lama aku bilang sama teman gimana sudah laku belum, bilang kan aduh bilangnya gitu gimana nih banyak yang busuk bilangnya gitu kan, banyak yang busuk, banyak yang ada macam-macam lah, banyak yang ulat gitu. Kenapa lo gitu, sudah sekian lama aku nih sudah 3 tahun memproduksi ini gitu. Kenapa aku seperti itu kan, seperti itu oleh kita kan tahu takaran garamnya berapa, istilahnya kan ikannya dibersihin harus bersih gitu. Nah nggak mungkin lagi nggak rezeki lagi gitu kan, jadi separuh hilang dari yang 50 ke 20 ada apa dibayar ya nggak apa-apa, mungkin belum rezeki kita gitu. Nah itulah artinya resiko berusaha berbisnis seperti itu. Memang setiap bisnis itu ada resikonya, tapi bagaimana cara meminimalisir ini yang sebenarnya yang harus kita. Nah, lawan memang kalau untuk di pemasaran kita harus memang membangun banyak link. Kita harus membangun tim itu lebih besar. Makanya di Raja Borneo ini sendiri, kami sih memang awal Bu bergerak kita produk sendiri, seperti sabun ini kita sendiri. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita tidak bisa untuk pribadi. Kita harus menolong banyak orang. Nah, karena memang fokus kita ini bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, sehingga kami fokuskan untuk membina teman-teman atau membantu pemasaran teman-teman. Nah, sehingga alhamdulillah Bu di Raja Borneo ini sudah di atas 15 produk Bu yang kita pasarkan, membantu produknya kawan-kawan tadi. Nah, semoga nanti ke depan produk Ibu juga nanti bisa masuk ke pemasaran kita, nanti kami atur pola pemasarannya, dan nanti juga kita atur seperti apa pola pembayarannya.
Nah, di situ sehingga nanti semua berjalan dengan lancar supaya tidak ada lagi kasus seperti ibu tadi 50 toples 25 yang jadi terbayar hanya 25. 25. Nah, di situ artinya kan 50% tuh ruginya itu bukan sangat disayangkan. Nah, kalau di Raja Borneo tidak seperti itu nanti ke depan. Misalnya kami order 100 itu langsung kita bayar. Seperti itu. Kalau kita ngorder 1000 toples, 1000 itu langsung kita bayar. Nah, di situ. Nah, tapi memang setiap orderan nanti di Raja Borneo ini kita sudah punya link yang siap menerimanya. Iya. Makanya, Jalur. ya benar. Makanya saya ini kan ke desa yang lain, Bu. Itu nanti kita cari tahu kita cari info dengan teman-teman yang lain. Kalau nanti pergerakan saya 1-2 hari ke depan ke desa-desa yang lain dan mereka langsung membutuhkan ikan ini, itu sudah langsung kita listkan. Nah, sehingga nanti mungkin 1 atau 2 minggu ke depan biasanya saya sudah hubungin ibu tuh supaya menyiapkan sekian gitu. Nah, oke, yang pasti nanti pola pemasaran kita seperti itu. Nah, lalu Bu, untuk bahan bakunya sendiri nggak ada masalah ya buat ibu? Nggak ada masalah. Oh, iya. Kalau bahan baku pasti kan yang penting ada uang gitu kan. Benar. Nah, kalau boleh kita tahu bahan bakunya untuk sementara ini ambilnya di mana, Bu? Ikannya ya. Ikan kami ngambil di pasar. Oh, di Di pasar setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat kan lumayan juga kan murahnya gitu. 1.000 2.000. Apa bedanya kan harganya kan lumayan gitu. Iya, Nah, ikan kalau ngambil di luaran ya maklum Benar. yang nggak ada pasar pasti mahal Pak. Mahal. Nah, Pasti mahal. kalau kita kan plastiknya beli, stoplesnya beli, ketannya beli gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang kalau banyak juga bawa kayak sepupu gitu kan, kayak ngemasnya gitu Iya, Pak. Kalau benar. sendiri kan nggak mampu Iya, juga. benar. Nah, Benar. kalau sampai yang puluhan kilo ke atas. Hmm. Nah, gitu. Ya, makanya kalau di UMKM kita sendiri memang kita selalu mengajak teman-teman itu bangun kelompok. Sehingga kadang-kadang ordernya besar, Bu. Kalau ordernya besar supaya tidak kewalahan dan memang tepat waktu dengan membangun kelompok-kelompok ini tadi. Nah, lalu untuk bahan bakunya sebenarnya nanti ke depan, Bu, kalau Ibu juga sudah masuk ke dalam tim kita, karena kita juga nanti ada bahan bakunya tersendiri seperti ikan kita juga. Karena contoh kemarin kami sudah ke Desa Buntok Baru, itu sudah melaporkan ke kita bahwa kalau musiman itu ikan seluangnya itu berlimpah, bahkan sampai terbuang-buang. Akan disayangkan itu, Bu. Jadi artinya nanti ke depan kami juga nanti bisa memberikan bahan bakunya dengan ibu. Jadi ibu mungkin hanya fokus untuk produksi. Nah, di situ sehingga nanti dengan hasil produksi ibu yang besar, sehingga kita pun akan membuat pangsa pasar kita lebih besar juga. Nah, seperti itu nanti ke depan. Nah, karena saya bilang tadi kita di Raja Borneo Group ini sendiri atau di UMKM, di rumah UMKM Raja Borneo, kita melatih teman-teman ini membangun kemandirian. Kemandirian itu dalam artian dari bahan baku sampai produksi itu kita ngolah sendiri di dalam rumah UMKM Raja Borneo, Bu. Jadi kita ke depan itu bahan baku kita siapin. Nah, contoh tadi bahan baku ibu ini adalah ikan saluang. Itu nanti di beberapa desa atau di beberapa tim itu akan ada ikan, ada bahan bakunya. Nah, contoh sekarang seperti di Desa Bintang Tinggi 1, itu kita sudah punya kelompok ternak ikan. Nah, di situ. Nah, itu dalam artian nanti ke depan, nah supaya kita bisa menyiapkan untuk bahan baku ibu. Nah, dan kalau di antara kelompok kita itu harganya jauh lebih murah. Karena kita tidak ada perantara, Bu. Iya. Karena dari yang petani itu langsung ke kita. Jadi langsung tanpa ada selang. Nah, di situ. Nah, makanya syarat utama untuk bergabung di banyak para pelaku usaha yang tanya dengan kita, apa syaratnya kalau mau bergabung di rumah UMKM Raja Borneo? Nah, kita sebenarnya nggak ada syarat, hanya ada peraturan yang kita buat bahwa bahan bakunya itu harus langsung dari petani. Nah, karena tujuan utama kita kan mau bangun ekonomi masyarakat, jadi langsung ke petaninya. Nah, di situ. Nah, dan tahu nggak untungnya kalau kita langsung ke petaninya, harganya jauh lebih murah. Karena sudah terpangkas dengan yang lain-lain. Dari yang harga pasar. Nah, benar. Karena kalau di harga pasar itu kan biasanya sudah dari tangan ke tangan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang juga nanti
ke depan sistem kami ini Ibu sepakati, berarti Ibu juga resmi menjadi anggota atau tim kita, bahkan mungkin ke depan untuk jangka panjangnya Ibu akan kami tunjuk jadi perwakilan di desa Kandui ini. Nah, sehingga nanti Ibu juga bisa membangun tim ke seluruh desa. Nah, dan itu kami tidak membiarkan Ibu bergerak sendiri, tapi kami yang membantu. Atau mungkin Ibu nggak bisa membangun tim di desa-desa, nanti kamilah yang bergerak. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membantu memasarkan produk Ibu juga. Nah, di situ. Jadi tujuan kami itu, jadi produk Ibu ini bukan hanya 1-2 orang yang tahu produk Ibu ini. Tapi bagaimana seluruh masyarakat Barito Utara ini itu harus kalikan aja ke Ibu 1000 berapa sekitar hampir apakah 30.000 apa 50.000 warga Muara Tewe atau warga Barito Utara ini, kita nggak usah banyak-banyak Bu, ambil 10% ya dari situ. Itu kan sudah ratusan itu Bu. Nah, itu bayangkan aja kalau dalam 1 bulan aja mereka order, itu udah luar biasa. Nah, jadi itulah cara penghitungan yang kami persiapkan untuk membantu memasarkan produk teman-teman yang sudah bergabung di dalam rumah UMKM Raja Boti. Nah, di situ. Nah, lalu saya rasa itu suka dan dukanya tadi sudah disampaikan juga, dan kendala untuk saat ini bahan baku kan kalaunya hari-hari ini kan ya masalah harga tadi kan harus menunggu hari pasar, hari Jumat kan pasar sore jadi datang ikannya. Ya pasti sampai saat ini lancar Bu ya, masih lancar ya untuk produksi. Ini kan kadang kalau ada yang pesan 1 stopless 2 stopless yang pesan ya ada teman cari stopless 2 stopless pesan, jadi kan harus nunggu pasar yang kita bikin, harus nunggu hari Jumat kita membeli bahan bakunya Pak. Beli bahan bakunya kan harus cari pasar gitu ya, di harga lah gitu kan selisihnya. Kalau nggak hari pasar kan lumayan lah 1.000-2.000 kan beda gitu Pak. Iya, memang di selisih itu yang benar-benar kita kejar. Ya, jadi ya moga-mogahan perbincangan kita ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain, atau juga ada yang teman-teman yang lain mau bergabung, kita sama-sama berjuang di sini. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.